Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel 1001 Misteri. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan saja Anda kami jumpai dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dan tetap bahagia. Para pecinta misteri yang budiman, kali ini kami akan menghadirkan sebuah kisah misteri berjudul Ada Yang Aneh Dengan Tingkah Istriku. Sebelum kami mulai mengisahkan cerita ini, untuk yang belum subscribe, silahkan berikan subscribe-nya terlebih dahulu supaya channel ini akan terus berkembang. Terima kasih. Nah, para pecinta misteri yang budiman, selamat mengikuti. Jaka yang baru saja pulang merantau merasakan ada yang aneh dengan tingkah istrinya. Istrinya menjadi begitu pendiam dan jarang tersenyum, tidak seperti Asih yang dulu yang selama ini ia kenal. Bahkan jarang berperilaku tak lazim. Begitu pula dengan perlakuan para warga padanya dan juga teman-temannya. Desa Bagan Batu, ucap tukang ojek itu sembari menggeleng. Enggak mas, yang lain saja. Jaka menggaruk kepalanya yang tidak gatal. 5 orang ojek sudah dia tanyai untuk mengangkut dirinya menuju desa di mana kampung halamannya berada. Tak satu pun ada yang mau ke sana, walau ia sudah menawarkan lebihan ongkos. Senja pun mulai terbit di ufuk barat. Maghrib hampir saja menjelang. Sayup-sayup suara ngaji terdengar dari surau terdekat. Hanya tinggal 3 kilometer lagi perjalanannya, dan ia pun tidak boleh menyerah begitu saja. Kenapa mas? Saya lebihin kok ongkosnya. Jaka mencoba memberikan penawaran terakhir. Mas, memangnya mas orang mana? Orang baru ya mau masuk ke desa itu? Penawarannya malah diberi pertanyaan oleh si tukang ojek. Saya asli orang desa itu. Sudah 2 tahun saya nggak pulang kampung. Ini saya sangat rindu sekali dengan rumah. Mas bisa nggak tolongin saya? Pantesan, gumam si tukang ojek yang masih terdengar jelas oleh Jaka. Pantesan gimana mas? Enggak. Alis Jaka pun bertaut. Wajah sang tukang ojek terlihat ketakutan. Namun sekejap kemudian, ia pun merasa kasihan melihat lelaki dengan tubuh tegap itu. Ia sudah melihatnya bolak-balik menanyai beberapa ojek, namun tidak ada satupun yang mau mengangkutnya. Desa Bagan Batu, mendengarnya saja sang tukang ojek sudah bergidik ngeri. Ada banyak cerita seram yang beredar di sana dalam beberapa bulan terakhir ini. Mulai dari beberapa tukang ojek yang mengaku mengangkut seorang penumpang di sana yang sedang menggendong anak, dan cerita seram para warga yang katanya dihantui oleh seorang wanita tua dengan wajah berlumuran darah yang tengah mencari anaknya dari pintu ke pintu rumah. Dan hal itu selalu berlaku di setiap maghrib dan menjelang malam. Makanya desa Bagan Batu yang dahulu ramai kini selalu tampak sepi saat malam hari tiba. Gini aja deh mas, saya bakal antar, tapi sampai depan tugu aja ya. Selebihnya saya nggak bisa. Biar deh ongkosnya dikurangin, saya nggak masalah, ucap sang tukang ojek pada akhirnya setelah berpikir panjang. Ya nanggung atuh mas, 500 meter lagi itu ke rumah saya. Duh, saya nggak berani mas. Kalau masnya nggak mau juga, ya nggak apa-apa deh. Jaka berdecak. Ia menatap jalan masuk desa Bagan Batu yang sudah hampir menggelap. Entah kenapa, setelah 2 tahun sejak ia merantau, belum dipasang lampu jalan di sana. Ya udah deh mas, nggak apa-apa, kata Jaka pasrah. Mau bagaimana lagi? Ia tak mungkin menunggu. Hanya satu ojek ini yang mau mengantar setelah beberapa yang lainnya menolak. Oke, naiklah. Lalu Jaka mengangkut tas besarnya,
naik ke atas motor dan menaruhnya di pangkuan. Motor itu pun lalu melaju di tengah jalan terjal berbatuan. Melaju di antara langit yang hampir gelap, Jaka memperhatikan sekitar pinggir jalan yang biasanya ditumbuhi banyak pohon sawit. Kini sudah berubah menjadi pepohonan karet. Bahkan tak jarang ia menemukan 1 atau 2 rumah yang berdiri sejajar di sepanjang jalan. Jalan masuk desa tak sesepi dulu. Namun entah kenapa tukang ojek yang ia datangi tadi rata-rata tak ada yang berani ke sana. Dulu ia bersama Gito sahabatnya saat jam 10 juga berani jalan kaki keluar dari desa. Sampai di sini aja, Mas. Tukang ojek memberhentikannya di depan tugu yang bertuliskan Desa Bagan Batu. Jaka menghela nafas, turun dari motor dan membayar ongkos. Tukang ojek itu pun buru-buru pergi dari hadapannya. Bahkan sebelum Jaka sempat mengucapkan terima kasih, sayup-sayup suara azan maghrib terdengar. Jaka menenteng tas di tangan dan lalu membenarkan letak tas sandang di punggung. Berbeda dengan jalan masuk sebelum sampai ke tugu tadi, sudah banyak rumah berdiri dan ada beberapa orang yang berjalan menuju masjid. Desanya malah tak ada perubahan sama sekali. Jaka merasa aneh karena suasana desa yang entah kenapa sangat sepi maghrib ini. Begitu ia berjalan masuk ke dalam, sisi jalan masih dipenuhi pohon karet hingga membuatnya bingung. Karena biasanya di dekat tugu sudah berdiri beberapa rumah. Kini mengapa jauh sekali sampai ke tempat para penduduk? Jaka pun kebingungan. Kebingungan itu terjawab setelah 100 meter ia berjalan, mulai nampak rumah-rumah warga. Jaka pun bernafas lega. Ia berjalan dengan penuh semangat di jalanan berbatu yang cukup terjal. Wajah Asih, istrinya yang cantik itu, mulai terbayang dalam benaknya. Dulu, 1 tahun yang lalu, saat ia memutuskan untuk pergi merantau keluar kota, istrinya tengah hamil 5 bulan. Kebutuhan yang semakin sulit dan biaya persalinan yang dibutuhkan Asih karena bayi mereka dinyatakan sungsang, membuat persalinannya harus melakukan operasi sesar. Tentu saja akan memakan biaya yang tidak sedikit, sementara pekerjaannya yang hanya seorang penoreh getah karet tak mencukupi kebutuhan itu. Bahkan untuk memenuhi gizi istrinya saja, ia pun tak mampu. Maka dari itu, atas persetujuan Asih, ia pun pergi merantau. Jaka menitipkan istrinya itu pada Maida, ibunya yang memang tinggal bersama mereka. 2 hari sejak kepulangannya dari luar kota, ia baru bisa sampai ke desa pada hari ketiga. Entah bagaimana kabar istri dan maknya. Rasanya rindu sekali mengingat 6 bulan lalu ponselnya sempat hilang dan ia hilang komunikasi dengan Asih. Bahkan kirimannya juga 6 bulan sebelumnya tak bisa ia berikan, mengingat tak tahu harus menyampaikannya kemana akibat ponselnya hilang. Semua data yang ia perlukan ada di sana, termasuk nomor Gito yang sering ia titip uang untuk diberikan pada istrinya. Terakhir kali ia dengar istrinya sudah melahirkan dan anak mereka pun terlahir normal dengan jenis kelamin laki-laki. Senja di ufuk barat mulai timbul, namun Jaka tak lelah meski keringat membanjiri tubuh. Rasa senang dan rindu yang kini memuncak membuatnya lebih bersemangat untuk melangkah. Hanya tinggal beberapa ratus meter lagi, melewati beberapa rumah, beberapa warga yang tampak asing di matanya. Entahlah, mungkin warga baru, dan mereka menatap Jaka dengan pandangan yang aneh seperti ketakutan. Untuk menghindarkan kecanggungan, sesekali ia pun tersenyum. Bukannya membalas, orang-orang itu malah lari terbirit-birit dan menutup pintu rumah mereka. Ada juga yang mengintipnya dari balik jendela. Saat kepergok, mereka buru-buru menutup tirai.
sangat aneh sekali, hingga membuat perasaannya tak enak. Jaka mempercepat langkah hingga sampai di depan rumah berdinding papan yang masih belum berubah. Rumahnya terletak paling ujung desa. Sebelah kanannya adalah kebun kelapa milik tetangga dulunya. Entah kenapa sekarang berubah menjadi ladang tebu. Jaka pun celingukan, karena sepertinya tidak ada tanda-tanda ada orang di rumahnya. Cukup lama ia berdiri, hingga akhirnya lampu depan rumah itu pun mulai hidup. Ia pun tersenyum semeringah, melangkah maju sembari mengetuk pintu. "Assalamualaikum, Asih," panggilnya pelan. Maghrib tengah berlangsung. Sayup-sayup suara ikomah dari surau desa mulai terdengar. Dengungan nyamuk di telinga sedikit mengganggu, dan Asih istrinya tak kunjung menjawab salam. "Assalamualaikum," salamnya kembali. Mungkin saja Asih sedang menunaikan sholat maghrib. Lalu terdengar suara pintu rumah terbuka sedikit dan menimbulkan bunyi yang agak membuat bulu kuduk meremang. Jaka terpaku di tempat saat tidak ada sosok yang muncul. Cahaya redup dari dalam rumah menyambutnya dengan kosong. Tak ada Asih di sana. "Asih," panggil Jaka kembali. Lelaki itu maju satu langkah dan membuka lebih lebar pintu tersebut sampai pada batas dinding. Aneh, tak ada seorang pun, istrinya maupun maknya. Jadi ada apakah gerangan sehingga pintunya terbuka sendiri? "Astagfirullah," suruhnya kaget seraya memegang dada yang berdegup kencang saat berbalik. Asih sudah berdiri di belakangnya dengan pandangan kosong seraya menatapnya, membuat bulu kuduk Jaka meremang. Apalagi Asih yang tiba-tiba berdiri di belakangnya membuat ia kaget setengah mati. "Asih, kenapa kamu bisa di sini? Padahal tadi Mas gak lihat kamu lewat," ucap Jaka pelan. Namun Asih masih menatapnya dengan tajam. Mata wanita itu melotot ke arahnya. Hawa dingin dari luar membuat perasaan Jaka menjadi tidak enak. Ia pun mengusap tengkuknya. "Asih," panggilnya kembali. Asih berkedip, mengerjap menatap Jaka lekat. Tidak melotot seperti tadi. Matanya kini menatap hangat ke arahnya, mengembun dengan air yang menggenang di pelupuk mata penuh dengan kerinduan. "Mas pulang," lirihnya dengan air mata menetes di pipi. Jaka bernafas lega. Ia mengangguk, melangkah mendekat, hendak memeluk. Namun Asih menahan tubuh laki-laki itu dengan tangannya. "Kenapa Mas baru pulang sekarang?" ucapnya sedih. "Asih rindu Mas Jaka." "Maaf Asih. Setiap malam Asih menunggu Mas Jaka pulang, duduk di bawah jendela sambil menunggu. Tapi Mas gak pulang-pulang." "Maafkan Mas Asih, ada beberapa kendala yang membuat Mas tertahan di luar kota. Orang itu bilang Mas sudah tiada." Tangis Asih belum reda. Jaka tergerak memeluk istrinya itu dengan penuh rindu. Dinginnya kulit Asih menyentuh kulitnya. Sebentar membuatnya terkesiap karena kulit Asih sedingin es. Namun kerinduan membuatnya mengabaikan hal itu. "Siapa yang bilang Asih? Buktinya, Mas di sini sekarang, ada di hadapanmu. Sekarang Mas tidak akan pernah pergi lagi. Mas janji Asih, Mas sudah mengumpulkan uang cukup banyak di perantauan. Insya Allah cukup untuk hidup kita dan buka usaha ke depannya." Jaka memeluk erat tubuh Asih. Dinginnya kulit wanita itu semakin terasa. Sejenak membuat alisnya bertaut seiring dengan tangis Asih yang masih belum reda. Dengan terpatah-patah, mulut wanita dengan rambut panjang itu berucap pelan, "Mas terlambat." Jaka melepaskan pelukannya dari Asih.
menatap wanita itu sekilas. Sama sekali tak mendengar bisik lirih wanita itu tadi. Pandangannya beralih ke dalam rumah yang terasa kosong dan sunyi. "Ayo masuk ke dalam, Mas," ajak Asih padanya. Jaka mengangguk, mengambil tas yang tadi ia taruh di sampingnya tadi. Asih pun ikut membantu membawa tas yang lebih kecil. Begitu masuk ke dalam ruangan, mata Jaka menelisik menatap dinding papan yang terlihat kotor dan kumuh. Di sudut-sudut ruangan terdapat tumpukan pasir yang sepertinya tak tersapu. Beberapa sarang laba-laba yang berada di atas plafon seperti sudah lama ada di sana dan tak pernah dibersihkan. Hawa dingin pun menyergap bercampur dengan aroma debu. Jaka lalu duduk di atas tikar yang terbentang, menyapu di bagian tempatnya karena Jaka ingin duduk lebih dahulu. Sangat kotor sekali, bahkan di ujung-ujung tikar juga sudah sangat rapuh seperti tak pernah dipakai. Ia kini menatap lampu yang menyala di atas sana, beberapa kali berkelap-kelip dan juga redup, seperti sudah terlalu lama menyala dan tak pernah diganti. Kenapa sekotor ini? Apa istrinya itu tak pernah bersih-bersih? Ia melihat Asih yang tengah menutup pintu dengan tas kecil miliknya di tangan wanita itu. Mulutnya hendak terbuka ingin bertanya tentang keadaan rumah ini, namun hal itu membuatnya takut. Ya, takut Asih tersinggung padanya, sementara ia baru saja pulang. Biarlah, hanya masalah kebersihan. Mungkin selama ini Asih sibuk mengurus anak hingga tidak sempat bebersih rumah. "Di mana anak kita, Dik?" tanya Jaka, pada akhirnya memilih pertanyaan yang lebih aman. Asih berhenti melangkah di depan pintu saat akan masuk ke dalam kamar. Asih berkata tanpa menoleh, "Dia di dalam, sedang tidur." "Tidur ya? Mas rindu sekali padanya. Dari lahir tak pernah bertemu. Mas ingin melihatnya, Dik." "Jangan." Asih menoleh, menatap tajam Jaka, membuat tubuhnya yang terangkat hendak bangkit dari duduk seketika berhenti mendadak. Merasa heran melihat tingkah istrinya itu. Tatapan tajam Asih perlahan melunak. Ia kini menatap Jaka dengan hangat seperti biasa. "Dik, dia baru saja tertidur. Soalnya tadi sempat rewel. Maghrib begini tidur." "Iya, ia nangis terus dari tadi, Mas. Susah didieminnya. Jadi jangan ganggu dulu ya." "Ya sudah kalau begitu." Jaka mengitari sekeliling ruangan itu lagi. "Kalau Maida di mana? Mas juga ingin bertemu dengan Mak." "Mak ke desa sebelah, tempat temannya. Lusa baru pulang." Jaka mengangguk-angguk. Ia bangkit dari duduk, sementara Asih pergi ke kamar mereka guna meletakkan tas suaminya. Jaka teringat ia belum sholat maghrib. Lalu ia beranjak menuju kamar mandi, melewati 2 kamar sebelumnya. Satu kamar tempat dirinya dan Asih biasa tidur, dan di sebelahnya kamar berisi Maida. Saat Jaka melewati kamar yang terbuka sedikit itu, ekor matanya tak sengaja melihat sesuatu yang aneh. Langkahnya terhenti. Seketika ia menoleh, menatap dari celah kecil pintu yang tak tertutup dengan rapat. Ada seorang wanita tua berambut putih panjang, dengan rok kain sedang menyisir rambutnya. Perawakannya seperti Maida. Tapi bukannya tadi Asih bilang Maida sedang pergi ke desa sebelah? Sejenak Jaka terpaku, hendak membuka pintu itu perlahan. "Ngapain, Mas?" Ia tersentak, lalu menoleh. Dilihatnya sang istri sudah berada di belakangnya. Anu Dik, tadi ada." Jaka membuka pintu kamar Maida dengan lebar, menatap ruangan yang tak berpenghuni. Hanya ada lemari dan ranjang Maida. "Ada apa?" Asih melongokkan kepala, tak melihat apapun. "Tadi Mas lihat ada Maida di sini?"
Mak, tadi kan Asi bilang kalau emak ke desa sebelah, Mas. Gak mungkinlah ada di sini. Iya, makanya Mas juga heran. Jaka menggaruk-garuk kepalanya. Tapi tadi ia benar-benar melihat Maida. Apa cuma halusinasinya saja? Mas kecapean mungkin karena perjalanan jauh. Ditambah lagi rindu sama emak. Jadi terbayang-bayang. Sudah sana mandi dulu? Iya, mungkin. Tukas Jaka mengangguk. Ya sudah, Mas mandi dulu. Kebetulan juga belum sholat maghrib. Raut wajah Asih tiba-tiba saja berubah. Matanya menatap tajam ke arah Jaka, membuat laki-laki itu tambah bingung dengan tingkah aneh istrinya. Kenapa, Dik? Kamu udah sholat? Asih menggeleng. Kini matanya tampak kosong dan tak bersahabat. Kamu lagi nggak sholat? Iya, jawab wanita itu datar. Ya sudah. Jaka meninggalkan Asih yang masih terus menatapnya hingga hilang di balik pintu dapur. Laki-laki itu masuk ke dalam kamar mandi. Hampir saja kepleset karena lantai yang berlumut. Untungnya ia sempat berpegangan pada bak air. Licin sekali, seperti tak pernah disikat. Ia mengambil sikat yang tergeletak di sudut kamar mandi, mengangkatnya dan kemudian menyikat sisi-sisi yang terasa licin. Lama-lama ia memperhatikan ada sesuatu yang keluar dari sikat itu saat Jaka menyikat lantai. Matanya memicing. Sesuatu yang menggeliat dan bergerak-gerak itu sukses membuatnya bergidik ngeri. Jaka membalik sikat tersebut. Puluhan bahkan ratusan belatung itu memenuhi sikat hingga membuatnya mual seketika. Lalu ia buru-buru menyiram sikat itu dengan air dari bak. Entah apa yang terjadi pada sikat itu hingga dihuni banyak belatung. Pada akhirnya, Jaka mengurungkan niatnya untuk menyikat kamar mandi itu. Mungkin dia berniat nanti akan membeli sikat yang baru terlebih dahulu. Selesai mandi, Jaka beranjak menuju kamar. Dilihatnya Asih tengah berbaring dengan anaknya dalam dekapan wanita itu. Dik, masih maghrib, jangan tiduran, ucapnya. Namun Asih seperti tak menggubris. Dik, panggilnya. Asih tak juga bergerak. Jaka menghela nafas, memilih menunaikan sholat maghribnya terlebih dahulu sebelum waktunya benar-benar habis. Mungkin wanita itu kecapean. Ia mencari sajadah, namun tak menemukannya di kamar ini. Mau bertanya, sudah pasti Asih tidak akan menjawab. Dipanggil untuk bangun saja, juga susah. Akhirnya Jaka membongkar tasnya dan mengambil sajadah dari sana. Membentangkannya menghadap sebuah lemari dengan kaca di tengah. Lalu terdengar Jaka mengumandangkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jaka membaca Al-Fatihah dengan khusyuk. Namun entah kenapa merasa seperti ada yang memperhatikannya. Ujung matanya melirik seseorang tengah duduk menekuk lutut di sudut ruangan. Jaka memilih tak menggubris hal itu. Sholatnya ia lanjutkan. Masuk ke ruku, sujud, duduk tasyahud awal, dan bangkit kembali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seketika itu, jantung Jaka berdebar keras saat mendengar suara lirih seperti bisikan dari belakangnya. Al-Fatihah yang terucap dengan bibir gemetar. Ia meneguk ludah dengan susah payah. Tepat di hadapannya ia sholat, ada cermin dari lemari tengah. Sesosok putih mengenakan mukena tampak ikut ibadah di belakangnya. Mulutnya lirih mengucapkan untayan kalimat sholat. Sosok itu mengikuti suaranya. Tak terdengar jelas. Hanya berupa bisikan yang terasa ribut di telinga. Sholat Jaka terganggu. Ia tak lagi khusyuk. Namun tetap berusaha melanjutkan. Saat ia sujud, terdengar suara lutut yang terbentur lantai dari arah belakangnya. Dan sosok itu pun mengikuti gerakannya.
Menetralisir rasa takut, sesekali Jaka memejamkan mata hingga sampai duduk tasyahud akhir. Jaka pun bernafas lega karena suara bisikan itu pun tak lagi terdengar. Ia membuka mata. Tepat di depan sajadah, sosok wanita tua tengah bergerak dan merangkak ke arahnya. Lalu Jaka memejamkan mata kembali. Jantungnya bertalu seiring dengan mulutnya yang berkomat kamit mempercepat bacaan. Begitu salam terakhir, ia cepat mendongak ke depan. Tak ada siapapun di sana. Ia menghembuskan nafas lega, terduduk dengan lemas. Ya Allah, ucapnya kaget saat dilihatnya Asih tengah duduk sembari menimang bayi, namun dengan mata melotot ke arahnya. Dik, bikin kaget saja. Jaka mendekat. Ia tertegun sejenak, menghentikan gerakannya yang ingin mendekati Asih. Wanita itu sama sekali tak bergerak dari posisinya. Malam pun semakin larut. Maghrib telah habis. Bunyi-bunyian suara binatang dari kebun sebelah rumah agak terasa menyeramkan bagi Jaka. Apalagi dihadapkan posisi aneh seperti ini. Asih, panggilnya lagi dengan tangan terulur menyentuh tangan Asih yang masih terasa sangat dingin seperti es batu. Jaka bahkan menggigil saat memegangnya. Ada apa dengan istrinya itu? Dik, mata Asih berkedip. Pandangannya lurus ke depan dengan ekor mata melihat ke arah laki-laki. Seketika, bulu kuduk laki-laki itu pun berdiri. Mas, panggil Asih dengan posisi yang sama. Ya, tutup sajadahmu, Mas. Alis Jaka terangkat. Buru-buru, ia pun menutup sajadah dan melipatnya. Lalu meletakkannya dengan asal di jemuran kamar beserta sarung yang ia pakai. Lalu ia menoleh menatap Asih yang ternyata juga sedang menatapnya. Situasi aneh apa ini? Jaka merasa terintimidasi. Jaka kemudian duduk di sebelah Asih. Wanita itu pun masih tetap pada posisi yang sama. Anak mereka tidur dalam pangkuan sembari seluruh tubuhnya ditutupi kain jarik. Merasa aneh, Jaka tergerak untuk membuka kain tersebut. Namun seketika tangannya ditahan oleh Asih. Asih menggeleng, telunjuknya terangkat di depan bibir. Shh, dia masih tidur, jangan diganggu. Mas cuma ingin lihat. Asih menggeleng, mencengkeram tangan Jaka dengan kuat. Aku baru saja menidurkannya, tapi wajahnya ketutupan kain. Nanti dia nggak bisa nafas. Memang begitu dia tidur. Kalau enggak, nanti bangun. Jaka menetap sekilas pada Asih. Lebih baik Mas ikut Asih keluar, ucap Asih sembari meletakkan anak mereka di atas ranjang. Laki-laki itu tidak menjawab. Ia masih terus menatap anaknya. Agak aneh karena melihat kain jarik itu tak bergerak naik turun, seolah anaknya tak lagi bernafas. Mas, kali ini Asih memanggil penuh penekanan, mencengkeram tangannya kuat dengan mata melebar. Jaka memicing, seperti ada yang aneh. Para pecinta misteri yang budiman, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus ceritanya dalam kisah Ada Yang Aneh dengan Tingkah Istriku. Sampai jumpa.